Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan kembali pada mata pelajaran fikih hari ini. Anak-anakku kelas 9 yang Ibu sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semuanya sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir ya, semuanya hadir ya. Oke. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran fikih, di mana pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ya tentang kontrak belajar kita dan juga rencana pembelajaran kita pada satu semester ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu ada yang tahu kita sekarang mau membahas tentang apa? Ya, penyembelihan apa, Mas? Penyembelihan binatang. Ya, penyembelihan binatang ya. Hari ini kita akan masuk ke materi bab 1, yaitu tentang penyembelihan binatang. Dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang pengertian terlebih dahulu. Diharapkan anak-anak mampu menjelaskan apa itu penyembelihan. Yang kedua yaitu tentang syarat. Diharapkan anak-anak semua mampu menyebutkan dan juga menjelaskan tentang syarat-syarat penyembelihan. Dan yang ketiga adalah tata cara serta mampu mempraktikkannya. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang sudah pernah melihat penyembelihan binatang? Sudah ya. Gimana Mbak Rina? Iya, Mas Sultan. Yang cowok, mas-masnya udah pernah? Ya. Gimana? Iya, benar. Biasanya ini ya waktu penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, ini Ibu punya gambar. Bisa dilihat? Kira-kira dari gambar ini yang terbesit dalam pikiran anak-anak apa? Idul Adha. Idul Adha, ya boleh. Apa lagi? Ya boleh. Jadi sapinya jadi mati ya. Terus apa lagi? Ya penyembelihan. Ada penyembelihnya, ada hewan yang disembelih, kemudian ada alatnya juga, seperti itu ya. Nah, ini jadi karena sudah pernah melihat penyembelihan, jadi anak-anak sudah bisa mempunyai gambaran tentang apa itu penyembelihan itu sendiri. Oke, langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian. Jadi penyembelihan ini dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata az-zakah yang artinya baik, suci, halal, lezat atau sempurna. Sedangkan secara istilah penyembelihan itu adalah memutus jalan atau urat nadi, kemudian jalan nafas, jalan makanan, minuman dengan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Nah, dalilnya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3
hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi dalil ini itu dalil tentang penyembelihan ya. Jadi kita harus menyembelih hewan-hewan yang dimana memang benar-benar itu halal. Kita menyembelih bangkai itu tidak boleh, menyembelih ayam mati itu tidak boleh. Kemudian dalam penyembelihannya itu pun sendiri juga harus atas nama Allah, tidak boleh dengan tujuan untuk berhala, itu tidak boleh. Kemudian penyembelihannya itu harus sesuai ketentuan syarat, tidak boleh dipukul, kemudian dicekik, itu nggak boleh. Oke, sekarang kita masuk ke yang pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat. Di sini Ibu akan membagi sebelumnya dari pengertian tadi yang ditanyakan. Ya, Mbak Rina mau tanya tentang apa, Mbak? Dari materi yang Ibu bacakan tadi kan dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya Bu. Ya. Kan ada artinya yang bunyinya gini, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, itu maksudnya gimana Bu? Nah, maksudnya dari ayat tersebut, sebelumnya dia tahu dari pertanyaannya Mbak Rina? Belum. Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Maksudnya itu ketika anak-anak misalnya sedang tersesat di hutan. Nah, di hutan tidak tahu jalan pulang, dan di situ memang benar-benar tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan yang disembelih atau hewan yang diburu dan itu halal. Maka kita dibolehkan untuk memakan yang haram. Kita misalnya adanya babi hutan gitu ya, kita boleh memakannya karena memang kondisinya sudah mepet. Kita nggak bisa makan yang lain seperti itu. Oke, sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang syarat. Di sini Ibu akan membentuk menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ini ya mas-masnya, Mas Misu, Mas Mihun, Mas Dika, sama Mas Yaki. Kemudian kelompok yang kedua ada Mbak Rina sama Mbak Nita. Nah, kelompok yang pertama silahkan mencari syarat-syarat dari orang penyembelih, orang yang menyembelih. Oke, bisa dipahami Mas? Bisa. Sekarang kelompok kedua, silahkan mencari syarat-syarat dari hewan yang disembelih itu. Oke, silahkan didiskusikan. Diskusinya sudah selesai? Sudah Bu. Oke, sekarang dari kelompok satu terlebih dahulu, silahkan dibacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau membacakan? Saya Iya, silahkan Mas. syarat orang yang menyembelih. Di dalam kitab Hidayatul Karya Ibnu Rusyd disebutkan bahwa orang-orang yang belum menyembelih itu ada 5 syarat. 1. Islam. 2. Laki-laki. 3. Balik. 4. Berakal sehat. 5. Tidak menyia-nyiakan sholat. Itu ya. Oke, sekarang dari kelompok dua, silahkan dibacakan hasil diskusinya. Syarat-syarat hewan yang disembelih yang pertama yaitu masih dalam keadaan hidup, yang kedua hewan yang halaliyatnya maupun cara memperolehnya. Oke, benar ya. Nanti syarat yang ketiga biar Ibu saja yang menyampaikan. Kita masuk ke pembahasan. Jadi syarat penyembelihan itu yang pertama adalah syarat orang yang menyembelih. Nah, betul yang dikatakan oleh Mas Nun tadi ya. Yang pertama yaitu Islam, bahwa kita tidak boleh memakan hewan daging sembelihan dari orang non-Islam, karena kalau orang non-Islam itu pasti menyembelihnya kan tidak dengan menyebut nama Allah gitu ya, jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua itu balik, ada yang mengatakan atau mumayyiz gitu. Kalau balik mungkin anak-anak semua sudah paham. Kalau mumayyiz itu dimana seseorang itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi belum sampai ke balik gitu. Kemudian yaitu selanjutnya ada berakal sehat. Nah, orang gila atau orang mabuk
mabuk itu tidak boleh untuk menyembelih binatang. Nah, kemudian dari jawaban yang dipaparkan Mas Minggu tadi dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya, itu ditambah ada laki-laki sama orang yang tidak menyanyiakan sholat. Kemudian syarat yang kedua, syarat hewan yang disembelih. Itu yang pertama adalah masih dalam keadaan hidup. Jadi nih misalnya kita punya ayam ya, terus tiba-tiba ayamnya itu ketabrak motor di depan rumah. Dan kita merasa maneman, nggak bisa makan ayam tersebut, terus gelem-gelem pokoknya tak boleh gitu. Nah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Halal zatnya di sini memang keadaan hewan tersebut sudah halal. Jadi misalnya ayam seperti itu. Kemudian kalau babi, anjing itu haram, tidak boleh ya. Kemudian cara memperolehnya, misalnya ada ayamnya tetangga yang sedang main atau bahasa Jawanya sobo ke halaman rumah kita, terus langsung kita ambil tuh ayam tersebut, kemudian kita buru-buru untuk menyembelihnya. Nah, itu sama saja haram karena mencuri ayamnya tetangga gitu ya. Kemudian syarat alat untuk menyembelihnya itu alat tersebut bisa untuk mengalirkan darah. Yang penting bukan kuku, tulang atau gigi. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa alat di sini yang penting tajam dan terbuat dari logam atau besi atau batu. Yang penting bukan tulang, kuku atau gigi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang tata cara. Silahkan diamati secara seksama karena untuk pertemuan minggu depan silahkan anak-anak praktik sesuai kelompoknya. Nanti kelompoknya ibu sampaikan di pertemuan minggu depan saja. Oke, sekarang diperhatikan ya. Oke, tata cara penyembelihan binatang. Di sini ibu sudah menyiapkan alatnya. Ini anggap saja sebagai alat untuk menyembelih. Ini anggap saja hewannya, anggap saja sapi gitu ya. Terus ini lubang untuk menampung darah seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menyiapkan terlebih dahulu lubang untuk menampung darahnya. Nah, ini ibu menggunakan mangkok, anggap saja lubangnya gitu ya. Kemudian yang kedua, persiapkan peralatan untuk menyembelih yang tajam dan karena kita diharuskan untuk berperilaku baik terhadap binatang, maka jangan sampai alat ini dilihat oleh binatang tersebut dan jangan sampai kita menajamkan alat ini di depan binatang ini, jangan sampai lihat gitu. Kemudian merebahkan binatang yang akan disembelih. Nah, merebahkannya dihadapkan ke kiblat dan rusuk bagian kiri di bawah. Kenapa tidak yang kanan? Karena untuk memudahkan penyembelih atau jagal dalam menyembelih binatangnya. Ini kanan ya, ini kiri, jadi direbahkan ke sini dan binatangnya menghadap kiblat seperti ini ya. Kemudian apabila leher binatangnya itu panjang, itu diusahakan memotongnya itu di bagian pangkal. Ada yang berpendapat di pangkal bagian atas, ada yang berpendapat di pangkal bagian bawah. Kenapa tidak di tengah-tengah? Karena dikhawatirkan pisau yang kita bawa itu bisa bergeser dan menyakiti binatang tersebut. Kemudian penyembelih harus menghadap kiblat. Nah, ini ibu sudah menghadap kiblat ya. Kemudian membaca basmalah, takbir dan juga shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langsung memotong ya. Memotongnya itu yang harus dan wajib dipotong itu adalah urat nadi atau jalan darah, kemudian hulkum atau jalan nafas atau tenggorokan, kemudian almari atau tenggorokan yaitu jalannya makanan dan minuman. Nah, itu harus dipotong dan harus dengan sekali potongan sekaligus. Jadi tidak boleh harus terpotong sekaligus dalam satu kali potongan seperti itu. Kemudian mempercepat penyembelihannya. Jadi
tidak boleh ya disuek-suek nih, diindik gitu nggak boleh. Nanti akan menyakiti binatangnya. Kemudian jangan sampai menyembelih sampai kepalanya putus. Dan yang terakhir, pastikan binatang ini sudah benar-benar mati dan kita baru bisa mengulitinya. Jangan sampai ketika namanya ya, kejat-kejat atau apa itu, nah sudah dikuliti, nah itu sama saja menyakiti binatang seperti itu. Nah mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak Ibu akhiri saja. Jadi kesimpulannya, penyembelihan itu sendiri adalah memutus urat nadi, jalan nafas, jalan makan, dan minuman dengan benda tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Nah, syaratnya tadi ada 3, apa saja? Syarat yang pertama, orang yang Menyembelih. Yang kedua, Hewan yang disembelih. yang ketiga, Alat untuk menyembelih. oke. Yang terakhir tadi tata caranya sudah diperhatikan ya. Insya Allah sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan silakan anak-anak praktik dengan kelompoknya nanti berpasangan. Yang penting anak-anak mempelajarinya di rumah dengan baik. Nanti pertemuan minggu depan ketika Ibu panggil bisa gitu ya. Ya, Bu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama.